bersama tausiah agama yang pada kesempatan kali ini akan disampaikan oleh Al-Mukarram Al-Mukarram Kiai Haji Al-Mukarram Hussein MAD. Kepadanya kami persilakan. Sallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam beri tampak. Jawab salamnya belum kompak. Lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah la haula wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Amin ya rabbal alamin. Dahulu Bapak Haji Rubi dan pengurus Musyawarah Al-Barakah, para aparat mungkin RT RW yang hadir, Bapak mohon sebenarnya di atas saya pada hari ini. Bapak Ibu anakku sekalian yang Allah muliakan, apa kabar semuanya? Sehat? Sehat jasmaninya, sehat rohaninya, sehat kantongnya, sehat rekeningnya. Alhamdulillah sehat ya. Tadi termasuk anak yatim sehat kantongnya karena LKM sudah ngasih amplop. Alhamdulillah. Yang dari bagi juga banyak yang yatim nih ya. Yang tua-tua kan yatim juga, yatim piatu ya. Tuh yang tua juga yatim piatu. Cuma udah gede. Yang dari bagi mau ke LKM ya. Yang dibagi untuk anak kita yang masih kecil ini ya, sebagai support untuk di ibadahnya. Jadi sehat ya Bu ya, semuanya sehat ya. Itu tasnya sehat ya tasnya. Tasnya sehat ya tasnya. Sehat. Alhamdulillah. Rekeningnya sehat. Alhamdulillah. Karena kata Allah dalam hadisnya, ana inda dzanni abdi bi. Aku tergantung prasangka hambaku. Jadi kalau kita prasangka baik sama Allah, Allah baik sama kita. Iya kan? Kalau perasaan kita sama Allah tuh baik, sehat, Allah sehatin kita. Amin ya Rabbal. Kalau kita perasaan baik sama Allah nih rezeki banyak, Allah banyakin kita. Amin ya Rabbal. Ini mah kagak pagi-pagi status bete bro. Wah, ngomong bete di status, ya udah ini jadi kagak dulu. Ya, pagi-pagi aduh lebih banyak tagihan nih, kalau usah ngomong status. Kalau tagihan minta sama Allah Subhanahu wa ta'ala dan banyakin ikhtiar gitu ya. Maka hari ini Bapak Ibu anakku sekalian, mohon izin saya sedikit menyampaikan ya tentang Isra Mi'raj. Mudah-mudahan menjadi semangat buat kita semuanya. Amin ya Rabbal alamin. Mohon izin semuanya. Jadi Bapak Ibu yang mulia, ini ada di temanya, motivasi Isra Mi'raj, wujudkan jiwa yang taat dalam meraih iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini langsung motivasi. Jadi bagus kalau langsung motivasi ya. Tapi jelasin dulu. Isra itu Bapak Ibu perjalanan malam Rasulullah. Jalan malam secara bahasa. Isra jalan malam. Jadi bapak-bapak yang pengen ngopi di kafe malam-malam kemana mau Isra? Mau secara bahasa. Ibu-ibu ya malam-malam pengen makan toprak misalnya ya, agak masak ya. Malam minggu nih masak mulu ya, kayaknya wajah pucat nih masak mulu. Pengen makan malam di luar, mau kemana? Mau Isra. Secara
bahasa jalan malam untuk Isra ya. Tapi secara istilah adalah perjalanan malam Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Begitu secara istilahnya, ya. Secara bahasa jalan malam, tapi jalan malam Rasulullah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dan Mi'raj perjalanan Rasulullah dari Masjidil Aqsa ke Sidratil Muntaha. Ini dulu kita bahas dulu supaya jelas ya. Nanti baru ke arah motivasinya. Nah sebelum kita habis Mi'raj, kita flashback dulu. Apa sebabnya nih Allah mengisrakan dan memi'rajkan Rasulullah? Pasti ada sebabnya. Ya enggak? Enggak langsung Allah langsung jalanin. Ini kalau bahasa sekarang wisata religi begitu kira-kira ya. Jadi kalau kita pengen jalan-jalan, kalau bahasa sekarangnya healing ya Pak. Mau healing dulu nih, jalan-jalan. Ya enggak? Begitu kira-kira mau healing dulu ya. Jadi Rasulullah diajak healing nih jalan-jalan. Ya, wisata religi. Tapi ada sebabnya. Sebabnya yang kita kenal waktu itu ada disebutnya Amul Husni, tahun duka cita. Karena istri beliau, ya Khadijah, Siti Khadijah dan juga pamannya Abu Thalib meninggal dunia. Tahun duka cita namanya. Ya, karena dua orang pahlawan beliau, dua orang supporter beliau ini meninggal dunia. Istri tercintanya dan juga pamannya Abu Thalib yang mengasuh beliau. Maka dikisahkan dalam sejarah ketika istrinya wafat, seorang kaya, seorang salihah, Siti Khadijah meninggal dunia. Masya Allah. Bayangin Pak, woi Pak, kalau kita punya bini atunya bagi dia meninggal, bagaimana kira-kira Pak? Masya Allah sedih. Apalagi perjuangan Nabi itu berkat support Siti Khadijah, orang kaya, yang membantu dakwah Rasulullah. Ya kan? Rasulullah berdakwah, hai orang-orang Quraisy, beriman kepada Allah, ya beriman kepada Rasulullah. Itu dulu kagak diundang, kagak dikasih jeruk, kagak dikasih rambutan. Dakwahnya oleh istri beliau Khadijah yang mensupport dakwahnya. Iya, untuk kehidupannya Khadijah itu maksudnya. Kalau sekarang kita kan dakwah enak tadi ya, dikasih jeruk, dikasih pisang ya. Iya kan? Dikasih pasar gitu. Dikasih bahasa. Dulu dakwanya begitu. Sampai kedua meninggal pamannya Bu Abu Thalib namanya, yang mengasuh Nabi. Bayangin kita punya paman, walaupun dia paman, tapi kita pernah tinggal di rumahnya. Seperti orang tua kita kan? Dia membantu karena berkat Abu Thalib tidak Rasulullah bisa enak. Meninggal dunia, kan sedih banget. Maka tiga orang tua ini meninggal dunia Rasulullah sedih. Karena berkurang support dakwahnya. Sama dikisahkan kan ketika beliau ke Taif apa? Dilempari batu karena nggak ada yang support lagi, nggak ada yang mau support dakwah Nabi dari keluarganya, ya, sampai berdarah kaki Rasulullah. Malaikat Jibril mengajukan tawaran, wahai Nabi Muhammad, kalau mau saya akan timpakan di gunung Uhud ini untuk orang-orang Taif. Kalau kita begitu Pak Haji, ya, lagi ada yang muji kita, mereka tawarin, wah, kalau kita demen dia, hancur banget mereka, begitu ya, kalau kata kita ya, iya, bagi ibu ada yang gosipin, lalu setelah ada yang bantu ini kira-kira, kalau kita enak baik ya, udah hancur aja, kalau yang sudah sekolah kita, kan begitu kalau kita mah ya, tapi Muhammad enggak, dia malah doain, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikan hidayah, petunjuk buat kaum Taif ini, karena dia belum tahu saya Nabi. Ya, begitu. Belajar itu malaikat Jibril menghancurkan gunung untuk menghancurkan orang Taif. Begitulah dakwah. Dakwah. Kadang-kadang mungkin bapaknya belum ke musola dia, ya doain mungkin nanti anaknya. Nah, ya. Ini generasi ini yang akan musola kita nih ya. Doain, ya mungkin ibunya belum mau ngaji, mungkin nanti anaknya, mungkin cucunya, doain aja, gitu ya. Jadi begitu ada Rasul, tidak langsung mengangkat begitu. Ya mungkin dia masih sibuk, kita doain aja, begitu dalam dakwah. Jadi nggak boleh kita langsung mempolis orang, dia mau ke masjid, jangan. Mungkin perlu proses, ya perlu
proses. Jauh itu, jangankan orang lain, sama anak sendiri juga begitu ya Bu ya. Ada yang rajin ibadahnya, benar ya? Ada yang malas nggak di anak kita? Ada yang malas anak kita. Apa iya langsung kita putuskan, kamu yang malas, buka anak mama. Apa gitu enggak kan? Enggak, sabar pelan-pelan ya. Yang udah bisa mungkin langsung ke masjid ke mushola, yang belum pelan-pelan. Akhirnya kamu, begitu ya? Begitulah dakwah Rasulullah, ya, dengan kemaslahatan. Nah, singkat cerita supaya nyambung, ya. Akhirnya karena kondisi Rasulullah Amr Husni lagi sedih, lagi berduka, maka Allah ajak healing kalau sekarang ya. Ajak healing. Kita perlu healing tuh, jangan cuma baik. Sumur, dapur, kasur. Sumur, dapur, kasur. Boleh nih Pak jalan-jalan ibu ya. Mau nggak Bu? Mau nggak bapaknya ngajak jalan-jalan? Mau, ibu ya. Iya itu healing namanya. Wisata religi ini Rasul diajak ya dari masjid ke masjid. Nah itulah awalnya kenapa ada peristiwa Isra dan Mi'raj. Allah ingin memperjalankan hambanya. Begitu ya kisah gitu ya supaya healing. Wisata religi supaya kita pun dapat hikmah. Begitu kisahnya. Kenapa Allah memperjalankan Rasulullah Isra dan Mi'raj. Ayatnya jelas. Ayo sama-sama ikutin supaya anak berkah. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Biar tahu, kita kan Isra biar tahu minimal oh itu ayatnya gitu ya. Nah, kita jelasin di begini. Subhanalladzi, maha suci Allah. Ya subhana, maha suci Allah. Allah nih yang mempertaruhkan kesuciannya untuk membenarkan peristiwa Isra dan Subhanalladzi asra. Asra. Apa asra? Yang memperjalankan. Jadi kalau Sara Yusri, Sara itu ila Cerduk, saya jalan di Cerduk. Ya, saya jalan di Cerduk kalau pakai Sara. Kalau Asra diperjalankan. Jadi kalau saya berjalan itu saya yang bergerak. Tapi kalau Yus Asra bi abdihi yang memperjalankan. Jadi nabinya enggak aktif, yang memperjalankan adalah Allah. Itu dulu, biar sama-sama frekuensinya. Jadi Allah yang memperjalankan. Jadi bukan Nabi yang jalan. Kalau kita jalankan dari Makkah Madinah aja berapa jam ya? Ini mah Nabi yang diperjalankan dengan perantaraan burak namanya. Burak itu barkun cepat, hewan yang sangat cepat. Jadi cepat. Jadi Allah yang memperjalankan. Bi abdihi hambanya. Kalau Nabi Muhammadin dalam tafsir, kenapa hamba? Allah yang sudah mengakui Rasulullah sebagai hambanya, sebagai hambanya. Kalau kita, ya belum tahu, ya, mungkin kita hamba Allah, tapi apakah Allah yang Allah sudah meyakini bahwa kita hambanya? Belum tentu kan? Kita yang mengakuinya. Ini mah Allah yang mengakui Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi yang diperjalan minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Jaraknya jauh juga. Iya. Kalau pakai logika tentu belum dijangkau waktu itu. Makanya pakai hati. Ini pentingnya belajar tauhid namanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kasih contoh. Ini kan apa namanya nih? Rambutan. Di rambutan kan suka ada semutnya Bu ya? Ya nggak ya? Ada
sebut ada rambutan, suara sebutnya kan sih. Nah, iya. Nah misalnya saya dikasih rambutan nih oleh DKM Masjid Al Barokah, misalnya dikasih parcel Bu, isinya rambutan 2 karung, misalnya bagus. Saya bawa kampung saya Bu di Karangtengah Bulak Santri dekat Komplek Barata. Tadi Pak Kusmono kita jalan ya kurang lebih hanya 10 menitan ya, karena mungkin cepat hari Sabtu nggak macet. 10 menit Bu dari rumah di Bulak Santri ke Musola Al Barokah 10 menit kurang lebih. Ya karena cepat kebetulan dan libur ya. Nah karena saya dikasih rambutan dari Al Barokah ke kampung saya Bulak Santri, misalnya nih nanti tinggal jam 12-an begitu, nyampe nih rambutan dari Al Barokah ke Bulak Santri di Karangtengah. Nah semut yang dari Al Barokah ini ketemu dengan semut kampung saya, paham gitu ya? Jadi semut ini yang dari Al Barokah kan sewa pulang nih rambutannya yang sebelumnya ketemu nih, kan semut suka salaman tuh ya kalau kita telepon ya. Nah, salaman nih dia semut. Assalamualaikum. Salam. Kata semut Al Barokah. Salam kenal. Ye, gitu ya. Baru kenal nih, karena baru kenal ya. Iya. Dari mana Mut? Ya semut kan begitu ya. Kita kan suka manggil orang kan suka pegang singkatannya. Namanya Pak RT. T. Jangan bersiannya Pak RT, jangan ber T aja kan. Pak RW, W. Jangan ya Pak RW. Kadang kan suka singkat aja gitu ya. Pak Ustadz, ujungnya tak. Emang pantat, salah ngomong dia. Iya, Pak Ustadz, jadi ya jangan tak, nggak pantat lagi ya. Jadi ngomong mot, begitu kira-kira saya ngomongnya singkat. Ente dari mana asalnya? Saya dari komplek apa namanya ini? Peruri, Ciledug. Oh, Ciledug ya. Jam berapa dari komplek Ciledug? Tadi jam 12. Sampai sini jam 12:10. Kata semut Karangtengah, Bulak Santri, teori. Mana ada semut sekecil kamu jalan dari komplek Polri ke Bulak Santri Karangtengah 10 menit? Gak mungkin. Jangan-jangan baru nyebrang ke Koin diinjak motor, ya nggak? Jangan-jangan baru nyebrang udah diinjak sama mobil. Pasti orang semut sekecil kamu bagaimana mungkin ke sana 10 menit? Nggak mungkin. Begitu. Ini mas sebagai contoh supaya kita menyambung. Kata semut Peruri, saya kagak jalan. Kalau saya jalan sendiri, ya boro-boro mau nyampe Bulak Santri Karangtengah. Kalau nyebrang kompleks saya bisa mati, saya lintas motor. Tapi saya diperjalankan sama Ustadz Rajamuddin naik mobil. Saya emang kagak jalan. Paham gitu? Iya, jadi bukan pakai semut yang jalan, tapi dia diperjalankan lewat saya naik mobil. Paham gitu? Iya, begitu. Begitu pulang Islam yang lain. Bukan Rasulullah yang jalan, tapi Rasulullah diperjalankan. Begitu ya gambarnya. Karena dia anak, saya tidak bikin berot-berot supaya ada sampelnya begitu. Jadi begitu gambarannya. Jadi jangan pakai logika, jangan pakai logika, pakai hati, pakai iman, pakai iman. Contoh lagi yang kedua dalam Quran. Wa idza qala Ibrahim, jadi Nabi Ibrahim bilang kepada Allah Subhanahu wa taala, "Kaifa tuhyil maut?" Nah Ibrahim, wahai Allah, bagaimana engkau menghidupkan orang mati? Dia pengen tahu nih Nabi Ibrahim. Awalam tu'min, kamu percaya wahai Ibrahim? Qala, saya percaya Allah. Walakin liyatma'inna qalbi, tapi supaya hati saya lebih yakin, lebih tenang. Jadi iman itu di hati. Jangan pakai logika, kelamaan yang mau bisa pakai logika, tapi pakai hati. Itulah pentingnya bahwa Islam bukan Nabi yang jalan, tapi Nabi diperjalankan dengan kuasa Allah dan kuasa Allah. Jadi begitu ya, ya, paham nggak gitu ya? Gitu dah. Karena ada anak kecil, saya coba memperjelas sampelnya supaya gampang dipahami. Begitu. Baik. Karena udah jam 10:30, saya singkat saja. Nah, kalau udah tahu itu Islam yang benar, nah kita ambil motivasinya langsung. Motivasinya gimana? Nah, yang pertama, apa motivasinya nih? Bu, Bapak, apa yang bisa kita ambil hikmah daripada Islam Arab? Lihat,
Hidup itu perlu rekreasi. Hidup itu perlu healing, perlu wisata religi supaya kita tahu ini masalah A, masalah B. Kita perlu belajar dari A, B supaya apa? Kita tahu. Begitu pula Rasulullah dari Masjid Haram, Masjid Aqsa di perjalanan ini ada hikmahnya Pak. Tahu masuk ke masjid. Ya, perlu healing, perlu jalan-jalan. Bukan jalan-jalan ke mall doang, jalan-jalan nimba ilmu. Nimba ilmu itu motivasinya sebagai awal. Islam adalah motivasinya healing. Mau kita belajar. Kata Imam Syafi'i, sabir tajid ewana aman tufarid. Kalau kita jalan, kita akan dapat ilmu. Dapat ilmu? Coba ibu remaja mainnya paling sumur, dapur, kasur. Alhamdulillah ada acara Isra, kamu sholat nih, dapat ilmu. Ya kan? Anak-anak mungkin di rumah libur nih, mungkin dia di jalan-jalan, mungkin main lato-lato ya. Makan lato-lato ya. Tapi karena ada acara, maka jalan tidak ke musola al-barakah ini. Al-barakah. Healing namanya. Biar dapat ilmu. Ya, kalau di rumah aja bisa sih, pakai YouTube bisa. Cuma paketnya mesti harus ada. Iya. Kalau nggak ada paketnya, wah tak keluar YouTube-nya. Artinya apa? Belajar mesti langsung talaki dan guru supaya nggak paham. Ya kan? Itu. Supaya nggak paham. Jadi ngaji walaupun ibu bapak punya HP bisa lihat YouTube, bisa punya apa dan Google gitu saya kan. Tapi ngaji masih harus datang kepada guru supaya enggak paham. Contoh ada anak kecil, contoh lagi nih. Kita punya buku, ya anggaplah YouTube, buku itu buku kan, buku. Kita punya buku silat. Ada silatnya apa? Beksi, ya kan? Nah, ada silatnya apa? Karate. Ada silatnya Cimande, misalnya itu. Punya bukunya, bukunya tapi nggak berburu. Apa akhirnya? Lah kalau berantem main gigitan. Karena belum ada prakteknya. Sebaliknya ibu, bapak belajar sama guru. Mungkin nggak ada bukunya. Nih sekarang nih kan kita belajar nih ya. Nggak dikasih buku sama saya karena di ceramah ya. Nggak dikasih buku, tapi diajarin ada gurunya. Paham nanti? Paham. Ini anak-anak kita belajar di kelas sholat sama gurunya diajarin begini takbir, begini ruku. Walaupun anak nggak ada bukunya, karena ada gurunya bisa nggak? Bisa. Setelah perlunya kita belajar ada guru. Ya ada guru. Itu motivasinya kita belajar. Dan Islam berguru. Walaupun jauh, kita suka jalan, suka salah ya bu, bapak ya. Kalau dia ngaji, apalagi musim gerimis begini, yang muncul keluar tangan dulu. Ya gerimis, takut flu, takut masuk angin. Tuh, udah salah persepsi kan? Motivasi kurang. Tapi kalau ada undangan, udah rapi, pakai sepatu, mana yang keluar? Sepatu dulu masuk, yang keluar. Kenapa? Udah pakai sepatu. Hujan dikit, biarin aja. Mau kita makan siang di acara wedding ya. Nah seharusnya kalau kita ngaji pun sama bismillah. Walaupun mungkin sedikit kan ada payung, ya enggak? Walaupun sedikit kan ada sorban, pakai peci, pakai kerudungan. Begitu. Ada semangatnya gitu dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu motivasi supaya iman kita mantap. Ya enggak? Jadi motivasi itu. Ini Islam kita semangat dalam belajar, gitu. Karena suka belajar kan di situ. Ya dengan Jibril disampaikan begini. Nah, motivasi yang kedua apa nih? Motivasi yang kedua tentang Islam dan tentang ibadah sholat, begitu kan ya? Benar sholatnya. Sholatnya benar. Saya mau tanya bu, coba ibu, saya mau tanya boleh nggak? Boleh. Dalam sholat Fatihah rukun kan? Wajib dibaca kan? Nah, coba saya tanya terjemahannya. Bismillah, apa dia bu? Ar-Rahmani, Ar-Rahimi, Alhamdu, Lillahi, bagi Allah. Rabbi, bukan Baroki, bukan. Al-Alamin, Ar-Rahmani,
Apa artinya? Maliki. Apa artinya? Yaumi. Ad-din. Iyyaka. Iyyaka na'budu. Apa Pak? Na'budu Pak? Wa iyyaka nasta'in. Nah, maksud saya kata Allah dalam Quran, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Jadi motivasi yang kedua, Islam Ali sungguh beruntung orang yang khusyuk sholatnya. Di antara rasa khusyuk, tabahum fil makna, paham apa yang dia baca. Bukan betul-betul menerjemahkan, tapi paham. Paham itu tentu pas tahu terjemahannya kan. Coba anak-anak nih, udah belajar kan ya salat ya? Coba artinya, Rabbi fili apa? Dalam duduk atau sujud? Dalam duduk antara sujud kan begitu, doanya ya? Rabbi fili apa artinya? Warhamni. Ayo mana? Coba apa? Sini maju. Siapa yang bisa? Beliau ke depan, kurang. Ayo. Ayo nih, deh. Ayo. Atau oke semuanya deh, mungkin malu sama bapaknya. Rabbi firli apa artinya? Warhamni. Wajburni, begitu ya bacanya? Sama begitu ya? Baca sama ya? Warfani. Nah, nanti Bapak Ibu, anak-anak kami itu, anak kita diajarin kayak begitu. Terjemahan perkataannya. Apa harapannya? Biar tak kala kita duduk antara duduk kita paham yang kita baca. Rabbi firli terlintas maafkan aku. Warhamni kasih aku ya. Wajburni lindungi aku ya. Warfa'ni angkat dariku ya. Warzuqni kasih aku rezeki ya. Wahdini kasih aku hidayah ya. Wa'afini afiatkan aku ya, sehatkan aku. Wa'fu anni maafkan aku. Kita kalau kita baca terlintas gambaran yang kita baca. Begitu. Inilah motivasi kedua. Jadi kalau kita punya masalah di situ Bu, banyakin. Karena as-salat ad-du'a. Salat itu doa artinya. Maka motivasi yang kedua Islam, maka banyakin doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, terutama dalam bacaan-bacaan salat. Gitu ya? Iya, tak kalau kita misalnya contoh nih, kita sholat kan, kita duduk antara dua sujud, bisa dulu ya. Rabbi firli warhamni, gitu ya. Wajburni warfa'ni. Misalnya ibu sering sakit, gitu ya. Ini kaki sering kesemutan banyak, misalnya gitu ya. Maka tak kalau baca wa'afini, wa'afini, banyakin situ. Artinya sehatkan aku ya. Wa'afini, sehatkan aku ya. Kalau lagi sholat sendiri, kalau bijama jangan. Kenapa lama juga dia? Waduh, jangan imamnya lupa nih terkatnya kan. Kalau lagi sholat sendiri, dia begitu. Wa'afini, maafkan ya, sehatkan aku ya. Bisa ya, nemanya. Itu lagi sholat doa. Ya, doa. Apalagi tahun ini rezeki anak-anak mau sekolah, warzuqni, banyakin warzuqni di hati. Jangan diomongin, warzuqni kasih aku rezeki. Itu motivasi yang kedua. Jadi kalau kita sholat, terasa oleh kita bagaimana Islamnya ini, bagaimana sembahyang kita ini ada rasa, rasa. Ya, kalau itu bagaimana? Kan begitu. Jadi paham gambarnya Pak, bukan suruh terjemahin, tapi paham maksudnya. Minimal Fatihah, ya. Minimal gerakan-gerakannya, ya. Kalau surah kan nggak semuanya hafal ya, dimaklum sunnah itu ya. Tapi gerakan-gerakan itu masih pas oleh kita, masih dibaca oleh kita, walaupun sunnah sebagian. Tapi dengan doa tadi supaya ada kehusuan di kita. Khusyuk itu penting. Dulu Rasulullah pernah ada kisah nih, kisah ya nak. Kata Rasulullah, siapa yang khusyuk sembahyangnya, saya akan kasih sorban. Kata Rasulullah. Ini sebagai contoh motivasi misalnya. Kata Rasulullah, siapa yang khusyuk sholatnya, saya akan kasih sorban. Sahabat Nabi mulai di sholat. Rasulullah yang nilai. Makanya di anak-anak kita pun sholatnya mesti diajarin gerakannya. Nah, kisah dulu ya, sudah sih. Akhirnya sahabat ini semuanya sholat.
Ya, Rasulullah akan menilai gerakannya, mungkin gerakannya, bacaannya, dan dari gestur kehusuan. Gestur kehusuan, wah semuanya khusyuk. Wah dari takbir ya, rukunya, semuanya gerakannya, bacaannya khusyuk. Ya, gerakannya khusyuk. Pas mau akhir, ayat akhir, mulai di mereka kebayang. Siapa kira-kira ini pertukaran Nabi ini? Saya kali ini ya. Iya, terasa pasti akhir. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatulillah. Baru masing-masing kan mau habis nih. Kebayang tuh. Saya kali ini dapat surga Nabi. Gitu aja. Kata sahabat yang B, saya ini enggak mau. Orang saya khusyuk banget sih. Iya kan? Kata sahabat yang B, yang kayaknya saya dapatnya. Jadi masing-masing merasa bahwa dia yang khusyuk. Pas innaka hamidun majid, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Rasul senyum pada Nabi. Antum semua khusyuk sholatnya di awal. Pas ayat akhir, ayo ngaku, ya ngaku udah terbesit pengen dapat serbanku kan? Rasulullah berbiasa. Diajarin dulu anak kita gerakan sholatnya. Motivasi begitu. Bagaimana dia gerakan takbirnya, bagaimana rukunya, bagaimana bacaannya. Jangan ngandelin guru sekolah, guru kita nih. Makanya kalau kita nggak bisa, bawa guru ngaji anak kita. Dia benar sholatnya. Ya, sahabat ada ketahuan tuh mulai ketika tahiyat baru ada terusin. Kalau gitu gimana semuanya? Jangankan tahiyat akhir baru baca alhamdulillah udah kebayang. Gimana kunci tadi saya lupa. Ingat kunci, jangan. Bapak-bapak mana terus? Saya beli apa? Di mana tuh dompet saya? Saya lupa tinggal di mana. Tuh, ya nggak? Sebelum sembahyang nggak ingat, tapi pas salat ingat. Ya, motivasi yang kedua khusyuk. Bagaimana agar khusyuk? Ini jelas ini. Ini oleh-olehnya nih. Kata Imam Ghazali dalam kitab Bid'ah Hidayah, cara khusyuk begini pertama kata beliau. Yang pertama kalau pengen khusyuk, sebelum kita niat salat, baik usolnya langsung niat takbir. Pertama baca surah An-Nas. Apa bu? Baca surah. Apa pak? Baca surah An-Nas. Apa tujuannya? Agar kita terhindar dari godaan setan. Baik setan bentuk manusia maupun setan asli jin dan manusia. Ya, begitu baca An-Nas supaya khusyuk. Ya, sebelum niat, sebelum salat. Bacaan An-Nas. Waduh, yang kedua, apa kata beliau? Kalau belum khusyuk, kita mau musolli atau langsung di hati niat, belum khusyuk, kata Imam Ghazali, bayangin, ya, guru kita, orang tua kita, bahwa dia nilai sembahyang kita, bener kan sembahyang? Ada rasa itu. Yang ketiga, udah usah belum khusyuk juga nih, apalagi sholat zuhur nih, ya kan? Udah melapar nih. Ya kan? Atau sholat isya, lapar nih ya. Makanya kata Allah, kata Rasulullah, kalau ada hidangan, udah jam lapar nih, zuhur isya, makan dulu. Jangan semain dulu. Oh, saya masih kuat, nggak makan juga, tetap nanti kebayang. Allahu Akbar. Duh, makanya makan apa ya? Ikan masuk nih. Duh, kebayang nanti. Makanya kalau ada hidangan, makan dulu ya bu, baru sembahyang. Jadi opsi kedua kata Imam Ghazali, kalau kita baca An-Nas. Baru yang kedua, ada kita merasa Allah nilai kita. Makanya Islam begitu. Ada orang tua kita menilai kita. Kalau yang ketiga bagaimana cara khusyuk? Cara khusyuk yang ketiga, kalau kita belum khusyuk nih, masih kebayang kontrakan, masih kebayang jalan-jalan, masih kebayang ya healing, maka kita harus ingetin hati kita. Hai nafsu, kita disembah Allah. Malu kalau khusyuk. Begitu. Omelin diri kita kalau belum khusyuk. Begitu, dari nafsu, pikiran, fokus sama Allah. Allah, kita lagi menyembah Allah, pencipta yang begitu. Begitu kata beliau, cara khusyuk di antaranya. Inilah saya sampaikan motivasi istirahat itu khusyuk. Ini kan udah kelas S3 semua ini, apa itu ya? Ya, jadi udah kelas semua yang mungkin sembahyang dibayar dari sembahyang saya. Maka itulah di antara hikmah supaya kita bisa khusyuk. Jelas begitu Bapak Ibu, jelas? Jelas ya? Mudah-mudahan tiga itulah khusyuk. Dan yang terakhir, supaya kita semuanya baik, motivasinya apa? Dulu ada sahabat Nabi yang namanya Utbah. Utbah ini
Kalau Rasulullah pengen sembahyang, dia nyiapin air wudhunya. Ya, kalau sekarang kan udah ada kerannya. Ya, Madinah dua kerannya. Ini sahabat ini yang menyiapkan air untuk Nabi salat tahajud, air untuk Nabi salat subuh dan yang lainnya. Karena udah banyak khutbahnya kepada Rasulullah. Suatu saat Rasul menyampaikan, "Hebatlah, kamu udah khutbah sama saya, nyiapin wudhu untuk saya salat. Sekarang kamu minta apa? Nanti saya doakan kepada Allah Subhanahu wa taala biar kabul." Nah, banyak aku salah nih. Mintanya aku salah nih. Mumpung Nabi Muhammad mau doain, maka dia keluar dulu apa doanya ya supaya ini manfaat di akhirat. Sehingga kita, ya Rasul, saya pengen bersama engkau di surga Allah Subhanahu wa taala. Kalau minta dunia fana, besar mati. Maka saya minta di surga bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu bagaimana tentang apa kata Rasulullah? Oke, saya akan coba doakan engkau bisa bersyukur dengan aku. Tapi Rasulullah banyak yang maksudnya. Aksir sujud isra. Nah, maksudnya banyakin sujud tak kalah salat. Banyakin sujud artinya apa? Ya banyakin salat sunnah gitu. Ini mumpung Rajab ini kan masih ada 27 nih. 28, 29, 2 lagi. Banyakin salat sunnah tuh, ya. Banyakin salat sunnah. Banyakin sujudnya agak lama dikit. Sujudnya lama. Doa sama Allah Subhanahu. Kalau biasanya, biasanya apa? Baca banyak. Subhana rabbiyal a'la. Begitu kan ya? Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Berapa kali? Biasanya 3 kali. Motivasi habis sholat. Kalau sholat sendiri baca 11 kali. Hayati maksudnya. Subhana Maha kalau Rabbiyal A'la yang Maha Tinggi. Kata katakan Rabbiyal Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdihi. Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdihi. Jadi banyakin 11 kali. Itu di antara hikmah motivasi kita. Situ kita sujud. Yang adalah kalau sholat sendiri, jangan imam baca 11 kali. Didiamin sama makmum. Woi, kelamaan. Lebatal semua. Ya. Kalau sholat sendiri, baca lagi nyaman, nggak ada acara, nggak buru-buru. Lama yang sujud lahir. Sujud 11 kali. Subhana rabbiyal a'la atau subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Itu motivasi. Disitulah doa kita akan Allah kabulkan di sujud. Maka sujud lahir lama yang tinggi. Kalau kita punya hajat, doa di hati. Apa yang diminta? Ya, kalau bahasa Indonesia di hati. Karena kalau jawab batal kan? Di hati. Ya Allah, di hati dong. Habis subhana rabbil a'la wa bihamdihi. Ya Allah, saya pengen sehat. Subhana rabbil a'la wa bihamdihi. Ya Allah, beri saya rezeki berkah. Di hati ngomongnya ya. Ya, di hati subhana rabbil a'la wa bihamdihi. Ya Allah, saya pengen ini musim hujan. Ya, bocor rumah saya, kasih rezeki suami saya, ya rezekinya. Begitu. Subhana rabbil a'la wa bihamdihi. Mobil belum lunas, mobil motor, gampangin cicilannya. Subhanallah. Begitu. Jadi curhatnya kepada Allah begitu disujud. Itu yang disampaikan Rasulullah kepada Utsman, sahabat Nabi yang hikmat menyiapkan air wudu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu ya. Begitu. Itu di antara hikmah kita motivasi. Disitulah banyakin kita curhat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan di HP curhatnya. Jangan di medsos, banyak yang tahu air kita akhirnya. Oh, selalu begitu ya tuh. Curhat kita kepada Allah. Kapan motivasinya? Justru lahir. Itu motivasi Islam pada siang hari ini. Saya cek dalam rekaman saya udah 40 menit. Jadi saya akan coba supaya namanya juga ini kelasnya ada anak-anak, ada orang tua. Kalau singkat mudah-mudahan bisa dipahami dan insya Allah manfaat. Kesimpulannya ya Pak. Yang pertama motivasinya ibadah kita kepada Allah. Motivasinya harus banyak belajar, healing, Rasulullah healing, ya. Yang keempatnya tadi khusyuk begitu caranya. Benerin bacaan surat kita, pahami maksudnya, ya, supaya enak. Terakhir dia, maka perbanyak sujud kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah motivasi ini menjadi buat kita semangat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah dulu, Allah lagi,
Allah terus. Kesimpulannya, misalnya kita, Pak, saya mau beli lato-lato, misalnya gitu. Atau jangan lah, Pak, saya pengen beli sepeda saya udah rusak nih bannya. Allah dulu, sholat. Walaupun duitnya ada, aja anak kita tauhidin. Nah, ayo kita sholat. Kalau dulu Fatihah, Fatihah. Doain ayo banyak rezekinya. Insya Allah akan depan kita beli sepeda. Al-Fatihah, itu begitu. Bapak bisa sholat motivasi. Sholat 2 rakaat. Kalau pas pagi ngomongnya, aja sholat duha. Ya dulu, duha ya Tuhan kita simak. Walaupun duitnya ada kita. Kalau ngomongnya malam, hajat 2 rakaat. Ayo hajat masing-masing. Allah sunnah hajat 2 rakaat dari Allah. Habis selesai 2 rakaat, angkat tangan kita. Ya Allah, anak saya, kamu siapa namanya? Zidan, pengen beli sepeda ya Allah. Berikan saya rezeki untuk bisa beli sepeda buat ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitu kira-kira. Tuh begitu caranya. Itu tadi ini motivasi. Jadi ya, hantarkan semuanya pada Allah, walaupun duitnya ada. Gitu ya. Lalu si Zidan di depan nanya lagi, Pak, mana sepedanya? Oh iya, Allah dulu kan. Allah lagi. Akhirnya, insya Allah nih besok ada rezekinya. Sebelum berangkat kita Fatihah dulu. Terserah dulu. Kalau pagi duha, kalau bikin zuhur pas zuhur. Jadi kalau perlu tuh Bu, anak kita Bapak, kalau apapun semuanya lakukan dulu sholat. Kalau mana-mana sholat itu fokus. Begitu motivasinya. Supaya kita fokus. Kalau ngomongin zuhur, zuhur. Habis itu doa, ya Rabb, anak saya pengen beli sepeda. Mudahin ya Rabb. Begitu. Ya, baru sudah pergi ke toko sepeda. Allah lagi. Pas pulang dari sepeda, Allah terus. Yang baru asar kan salat lagi deh. Doa lagi ya Rabb, alhamdulillah udah beli sepeda. Semoga sepeda ini sehat, nggak bikin celaka, bikin selamat, bikin manfaat buat saya. Al-Fatihah. Begitu teman-teman. Kesimpulan motivasi. Jadi Allah dulu, Allah lagi, Allah tuh sholat dulu, sholat lagi, sholat terus. Begitu kesimpulannya. Kalau ini kita pakai, insya Allah iyyaka na'budu wa iyyaka, itu kesimpulannya. Mudah-mudahan bisa dimengerti. Allah dulu, Allah lagi, Allah terus, sholat dulu, sholat lagi, sholat terus. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Begitu kesimpulan motivasi. Insya Allah kalau kita kembali ke Allah, semuanya Allah mudahkan. Ya, kalau ada sumur di ladang, boleh kita menikmati. Kalau ada umur yang panjang, boleh kita berjumpa lagi. Ada buah rambutan, ada buah manggis, ada buah pisang, ada buah jeruk. Semuanya nama buah-buahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, kita doa sama-sama. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nasallallahu alaihi wa sallam. Dan amin alhamdulillah mahlukat masjid. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya salam, ya syafi. Bila ada jalan kami sedang sakit, sembuhkan penyakitnya ya Rabb. Bila sakit karena dosa, maka maafkan. Bila sakitnya juga haram, syukur maka halalkan. Bila sakitnya karena waktu kita kayaknya, maka sembuhkan ya Rabb. Ya Allah, ya alim, ya khabir, ajari kami semakin baik sholat kami. Ya Allah, ya alim, ya khabir, ajari kami semakin khusyuk sholat kami. Ya Allah, ya Fatah, berikan kemudahan kepada kami, suami, istri kami, anak, cucu, mantu kami. Gerakin hatinya ya Rabbana, itu gampang salat ya, gampang sholat berjamaah ya, gampang sholat lima waktu ya Allah. Ya Allah, ya mujib da'wah, kabulkan doa kami semua. Berkahi hidup kami, berkahi kesehatan kami, berkahi usaha kami, berkahi dakwah kami, berkahi umur kami, berkahi rezeki kami, berkahi yang kami inginkan ya Rabb. Yang sedang sekolah dengan sekolah yang sukses, yang sedang pesantren dengan pesantren sukses, yang sedang kuliah mudahkan kuliah dengan sukses, yang belum bekerja Allah kasih pekerjaan yang hal berkah, yang sudah bekerja Allah berkahi usaha pekerjaannya, yang belum berjodoh mudahkan jodohnya, pendamping hidup suami atau istri yang saleh dan salehah, yang sedang hamil Allah sehatkan ibu bayinya, mudahkan melahirkannya, yang belum punya anak Allah kasih keturunan, anak yang saleh dan salehah, yang belum punya rumah Allah kasih rumah yang berkah,
yang lagi bangun rumah, masjid, musola, pesantren, sekolah, usaha, Allah gampangin sampai selesai. Yang punya hutang gampang bayarnya, yang punya piutang gampang nagihnya. Yang berangkat haji umrah bisa berangkat haji umrah, berziarah ke makam Rasulullah, bisa sholat di Allah, sholat di Masjid Haram, bisa sholat di Haramain, bisa berangkat haji umrah bersama kita keluarga. Orang tua kita, guru-guru kita sudah wafat, Allah ampuni dosa-dosanya, Allah terangi alam kuburnya, dan nantinya Allah wafatkan kita husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Maaf lahir batin yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah. Sama-sama kita ikuti acara demi acara dan ditutup dengan doa. Mudah-mudahan langkah kita menuju kembali dicatat sebagai amal ibadah dari Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya tutup, saya sebagai ketua acara dan kata-kata yang kurang mohon dimaafkan, maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.